Selamat siang adik-adik mahasiswa, sampai ketemu lagi dengan saya Rospita R. Simanjuntak, pengacara atau advokat. Adik-adik mahasiswa yang duduk di Fakultas Hukum, kali ini saya mau knowledge sharing mengenai gugatan sederhana. Saya pernah menangani gugatan sederhana di mana prosesnya tidak lebih dari 25 hari kerja, kemudian proses acara perdatanya sederhana karena tidak perlu replik, duplik, kesimpulan tidak perlu ya adik-adik mahasiswa. Baiklah adik-adik mahasiswa, saya akan menjelaskan apa sih gugatan sederhana. Gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata acara penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu, adik-adik mahasiswa, itu proses acara perdatanya lebih cepat atau tidak lebih dari 25 hari kerja. Kedua, proses acara perdatanya cukup sederhana karena tidak perlu replik, duplik, kesimpulan ya adik-adik mahasiswa, di mana sebagai penggugat cukup mengisi belangko gugatan sederhana, disebutkan identitasnya, alasannya, kemudian dari pihak tergugat cukup memberikan jawaban dan bukti surat. Kemudian lanjut ke putusan. Cukup sederhana kan adik-adik mahasiswa? Apa sih yang harus kita perhatikan dalam mengajukan gugatan sederhana? Satu, nilai gugatan materialnya maksimal 200 juta. Kedua, gugatan tentang perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum. Ketiga, sengketa bukan mengenai sengketa atas tanah. Kemudian sengketa bukan mengenai sengketa lain yang telah memiliki pengadilan khusus. Kelima, para pihak terdiri satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian adik-adik mahasiswa, tahap penyelesaian gugatan sederhana itu dimulai dari pendaftaran sampai dengan putusan. Ketujuh, penyelesaian gugatan sederhana saya sudah jelaskan tadi, cukup sederhana, hanya paling lama 25 hari kerja. Kedelapan, penggugat hanya mengisi belangko gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Kesembilan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir, diserahkan pada saat menyerahkan gugatan sederhana. Kesepuluh, apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama, ini sering loh adik-adik saya alami, di mana penggugat itu dia sudah menggugat tapi tidak hadir. Lucu kan? Dia sudah menggugat tapi tidak hadir. Dalam persidangan gugatan sederhana, apabila penggugatnya tidak hadir, maka dia tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur oleh hakim tunggal. Karena di gugatan sederhana itu yang hakimnya cuma satu, yaitu hakim tunggal ya adik-adik mahasiswa. Kemudian apabila tergugat tidak hadir, maka tergugat akan dipanggil ulang. Kemudian apabila tergugat tidak hadir pada persidangan kedua, maka hakim memutuskan perkara. Cukup cepat kan adik-adik? 2 kali tergugat tidak hadir, langsung perkaranya putus. Ke-13, tahapan persidangan. Sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Jika para pihak tidak mau berdamai, maka lanjut ke persidangan berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Kemudian lanjut lagi ke sidang berikutnya, yaitu pembacaan jawaban dan penyerahan bukti tertulis dari tergugat, kemudian putusan. Kemudian adik-adik mahasiswa, setelah itu setelah dibacakan putusan, hakim wajib memberitahukan kepada para pihak untuk mengajukan keberatan atas putusan hakim tunggal. Ke-15, upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat diajukan keberatan dengan mengisi belangko keberatan di kepanitraan yang sudah disediakan oleh pengadilan negeri paling lama 7 hari setelah putusan dibacakan atau setelah pemberitahuan putusan. Ya adik-adik mahasiswa. Ke-16, pemeriksaan terhadap keberatan tersebut diperiksa oleh
majelis hakim. Ini hakimnya 3 orang ya adik-adik atas keberatan yang diajukan oleh para pihak, salah satu para pihak yang itu diperiksa ulang oleh majelis hakim 3 orang yang telah diunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Ke-17, upaya hukum keberatan adalah upaya hukum terakhir. Jadi, jika sudah ada putusan atas keberatan yang diajukan salah satu pihak, maka itu adalah upaya terakhir adik-adik mahasiswa dan final, tidak bisa diajukan banding ke PT lagi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian adik-adik mahasiswa, penjelasan dari gugatan sederhana dari Rospita R. Simanjuntak, sarjana hukum, pengacara, atau avokat. Sampai ketemu lagi dengan knowledge sharing berikutnya. Salam!